Tahun berlalu, seorang mamah muda yang cantik bangun dari tidurnya. Pagi-pagi dicium istri cantik adalah impian setiap jomblo. Mari doa sama-sama ya. Wanita ini bernama Maria, seorang ibu muda rumah tangga. Dia ke kamar anaknya dan melihat putri kecilnya masih tidur, menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga kecilnya. Suaminya bernama Beth, seorang birokrat muda yang aktif di bidang politik. Yang pagi itu tak sempat sarapan dan mau buru-buru pergi. Dia ada temu janji dengan gubernur. Maria berkata, semua politikus sama saja. Dia agak kesal karena suaminya harus melewatkan sarapan pagi dengan keluarga. Anak perempuan manis buah hati mereka datang ke meja makan, bernama Min Min. Pria ini bernama Ricardo de la Vega, seorang pimpinan kartel narkoboy terbesar di negeri itu. Dia agak kesal melihat tayangan TV. Gubernur Villanova menyatakan perang terhadap obat-obatan terlarang. Padahal gara-gara uangnya, Villanova bisa menjadi gubernur periode pertama. Agar terpilih untuk periode kedua, orang ini berbalik ingin menyerangnya. Ricardo sangat benci pada politisi yang munafik. Seorang anak buahnya melapor. Dia punya hadiah untuknya. Ternyata dua anak buahnya yang berkhianat telah tertangkap. Ricardo bertanya kepada orang yang disiksa, apakah ada orang lain yang terlibat dan menjadi mata-mata di organisasi kriminalnya. Tapi dia membunuh si pelapor tadi. Ini adalah pengkhianat sebenarnya. Dan walaupun kedua orang ini sudah memberikan nama yang sebenarnya, mereka tetap dibunuh. Pria ini adalah Caleb, anak keduanya, dan si botak ini Victor, putra pertamanya. Satu keluarga kriminal semua. Mereka berdua bertengkar, karena gara-gara para pengkhianat, organisasi mereka terbongkar dan sedang diawasi kepolisian. Caleb bersikeras, dia bisa menangani ini. Sementara Victor memarahi adiknya yang mengacau. Ricardo menghentikan. Dia menyuruh si bungsu Caleb untuk membereskan semua ini. Dia mempunyai target, gubernur dan para pengkhianat. Sementara Victor tidak puas. Kenapa adiknya yang menangani masalah ini? Tapi Ricardo menenangkan anaknya untuk memberi kesempatan kepada adiknya membereskan masalahnya sendiri. Sementara Maria sampai di sekolahan anaknya dan menjemput Min Min. Keluarga ini sangat bahagia. Beth seorang suami yang bertanggung jawab dan sangat sayang kepada anak dan istrinya. Maria sang istri, cantik, pintar, dan jago masak. Lalu seorang putri cantik yang menjadi permata hidup mereka. Kurang apa lagi coba? Malam ini kedua pasutri ini menonton TV. Media membahas masa lalu Gubernur Villanova yang diisukan mempunyai hubungan dengan Ricardo de la Vegas, gembong narkoboy terbesar di negeri itu. Tapi Beth sebagai tim sukses dan anggota partai yang sama dengan gubernur tentu tidak percaya. Sementara Maria tidak setuju dengan suaminya dan kembali berkata semua politikus sama saja. Beth yang agak merajuk dibujuk oleh istrinya. Aduh Maria. Besoknya, di lokasi kampanye Gubernur Villanova, para penjaga mengawasi tempat itu. Sementara Beth adalah tim sukses yang mengatur acara itu. Ini adalah Leo, keponakan Beth yang juga relawan kampanye. Maria mengajak anaknya Min Min berkeliling. Dia tak ingin mengganggu kesibukan suaminya. Dan acara kampanye politik di dalam gedung dimulai. Beth tahu, istri dan anaknya bosan mengikuti acara kampanye politik itu. Dia mengizinkan Maria dan Min Min untuk pulang duluan. Anak buah Caleb melaporkan gambar dan video situasi yang ada di sana. Tak sengaja Caleb melihat orang dari masa lalu. Itu adalah Maria. Dia segera bergegas dan bertanya kepada anak buahnya. Tapi anak buahnya melihat wanita itu telah pergi. Dengan panik dia memerintahkan seluruh anak buahnya mencari di area itu. Siapa sebenarnya Maria ini? Paginya, Maria kesal melihat suaminya yang terlalu sibuk dengan kegiatan politiknya dan mematikan TV. Lalu terjadilah pertengkaran kecil di antara mereka. Maria mengingatkan, sejak dia menjadi tim sukses, dia mengabaikan dirinya dan Min Min. Victor sangat peduli dengan adiknya Caleb. Dia menanyakan bagaimana perkembangan kasus pencarian pengkhianat dan gubernur yang menjadi targetnya. Tapi itu membuat Caleb marah dan menyangka kakaknya mengejeknya. Dia marah dan menutup telepon. Caleb merasa emosi dan marah, seakan-akan tak dipercaya oleh kakak dan ayahnya. Caleb yang sedang berlatih tanding mengingat tentang seorang gadis. Dia adalah Maria yang kita kenal. Disinilah kita tahu sedikit masa lalu Maria. Gadis ini dulu bernama Lily, dan dia adalah pacar Caleb, pembunuh rahasia yang bekerja untuk Ricardo de la Vega. Maria mengatakan, dia sudah lelah hidup untuk membunuh. Dia ingin berhenti dan membicarakan itu dengan Caleb. Caleb berkata, ini adalah bagian hidup dan kerja mereka. Tapi dia berjanji, setelah Maria menyelesaikan misi terakhir, dia akan coba bicara dengan ayahnya supaya Maria bisa pensiun. Memori itu membuat dia semakin marah dan menghajar pelatihnya sampai pingsan. Sekarang, gadis cantik yang bernama Miru ini adalah pengawal pribadi sekaligus pacarnya. Pagi itu, Beth yang merasa bersalah meminta maaf kepada istrinya. Hari ini dia tak akan pergi untuk kampanye. Khusus seharian ini, dia akan memberikan family time untuk keluarga kecilnya.
Sementara di markas Caleb, beberapa anak buah Vic diutus untuk datang membantunya, membereskan masalah pengkhianat dan juga menghabisi gubernur. Caleb dengan tenang berkata, setelah mereka tiba di sini, dia adalah bosnya dan harus mematuhi kata-katanya. Dia membagi pasukannya menjadi dua. Miru, pengawal wanitanya, akan membawa 5 orang. Ikuti gubernur, jika ada kesempatan, langsung habisi. Sementara dia punya masalah yang penting. Dia mengirimkan foto Maria, suami, dan Leo, keponakan suaminya, ke anak buahnya. Mereka harus menemukan orang-orang itu. Jika ada kesempatan, culik mereka dan bawa kepadanya. Leo yang baru pulang dari kampanye diawasi, lalu dia diculik oleh orang-orang berwajah seram ini, anak buah Caleb. Dia disiksa tanpa tahu apa salahnya. Wajahnya sampai tak berbentuk lagi. Leo menangis, meminta ampun dan menanyakan apa salahnya. Caleb menyiksa pria muda ini dengan kejam. Dia tak mengatakan apa salahnya. Dia memberikan siksaan yang kejam untuk Leo. Dan setelah itu barulah Caleb menanyakan di mana keberadaan Maria. Maria hari itu sedang belanja ke pasar kakek, dan mulai menyadari dia diikuti dan diawasi oleh segerombolan orang. Instingnya sebagai pembunuh kelas 1 tidak hilang. Dia bergerak cepat ke dalam lorong-lorong pasar, dan pertarungan pun terjadi. Gadis ini sangat cepat dan efisien dalam berkelahi. Semua gangster ini dikalahkan. Menyadari ada yang salah, Maria berlari ke rumah. Caleb sangat marah, anak buahnya kembali dengan kegagalan. Wanita ini lebih berbahaya dari gabungan kalian semua, teriaknya marah. Sekarang dia akan memimpin pencarian Maria dan membagikan senjata ke anak buahnya. Maria dengan panik berlari ke rumah. Mereka harus pergi dari sini sekarang. Suaminya yang tidak mengerti apa-apa kebingungan. Maria berteriak, mereka sudah tidak punya waktu. Percaya padanya dan ikuti saja. Maria menyeret anak dan suaminya ke bawah. Bel pintu berbunyi. Itu Leo yang babak belur. Dia ditembak. Beth ditodong. Maria merebut senjata dan juga menodongkan pistol. Tapi dia tak punya pilihan karena suaminya disandera dan meletakkan senjata. Min direbut, tapi Min yang ketakutan berlari ke arah ayahnya, dan dia ditembak oleh Caleb. Permata hidup mereka terbunuh. Itu membuat suaminya sangat kesakitan dan hancur. Dan terungkaplah kenapa Maria meninggalkan organisasi kriminal ini. Ingat adegan di awal film. Dia menemukan anak dan seorang ibu di sebuah kamar setelah membunuh targetnya. Maria tak bisa melakukan perintah Caleb. Dia membunuh rekannya, lalu melindungi ibu dan anak ini, dan menembak Caleb. Caleb berteriak marah setelah ditembak. Dia akan menemukan Maria kemanapun dia lari. Inilah sebabnya Caleb sangat dendam kepada Maria. Beth melawan dan menyerang Caleb, dan Maria mengambil kesempatan untuk bertarung. Beth, suaminya terbunuh, menyelamatkan Maria dari peluru. Caleb dan Maria bertarung. Maria berhasil menembak Caleb dan menghabisi anak buahnya. Tapi Caleb yang tertembak berhasil diselamatkan anak buahnya, lalu melarikan diri. Caleb menelpon ayahnya, semua pasukan mati, karena seseorang masih hidup. Dia adalah Lily dari masa lalu. Caleb menelpon Miru untuk membatalkan misinya. Ada masalah besar yang harus dibereskan terlebih dahulu. Maria menangis memanggil nama anaknya yang telah meninggal. Mimin kecil telah tiada. Maria kehilangan semuanya, akibat profesi masa lalunya. Dia kehilangan keluarga kecilnya. Maria mengambil pisau kerambitnya, senjata yang telah lama dia simpan, dan sekarang akan meminum darah sekali lagi. Mencium mayat suaminya dan memandangi rumah yang paling dicintainya selama ini. Semua sudah berlalu. Dia akan pergi dari karma masa lalu dan membawa dendam baru atas kematian suami dan anaknya. Dia teringat masa lalunya, menyelamatkan ibu dan anak itu dari pembunuhan malam itu. Semua tragedi dalam hidupnya melintas dalam pikirannya. Dia sampai di Manila, pergi untuk menemui seseorang. Tempat itu adalah sebuah restoran dan ada ruangan rahasia yang menuju lorong belakang. Seorang pria di balik koran berteriak, dia sudah pensiun. Dia tak menerima pekerjaan lagi. Dia kaget melihat perempuan ini. Pria ini Mr. Greg, seorang broker dunia gelap. Maria mengatakan dia butuh tempat tinggal. Greg menyarankan, dia bisa mencari tempat lain. Banyak hotel di kota ini. Kenapa harus mencarinya? Dia tak ingin terlibat semua urusannya. Maria memohon, pria ini pernah berhutang nyawa kepadanya.
Greg terpaksa setuju, memberi Maria tempat tinggal. Ini adalah bantuan terakhirnya. Setelah ini Maria harus pergi dari hidupnya. Maria menceritakan masalahnya kepada Greg, dan dia memaki. Dia sudah tak ingin lagi berurusan dengan keluarga Ricardo de la Vega. Dia memaki-maki. Walaupun begitu, dia akan tetap membantu Maria. Garis polisi dipasang di rumah Maria, dan media memberitakan terjadi pembantaian di sebuah rumah. Anak dan ayah tewas, dan sejumlah mayat lainnya ditemukan di rumah itu. Sementara si istri yang bernama Maria menghilang. Polisi ini ternyata kaki tangan Ricardo. Dia menghubungi bosnya, dan mengatakan sejumlah mayat pria dikenali sebagai anak buahnya. Dan sekarang dia akan terlibat. Ricardo marah-marah, dan berkata bereskan semuanya tanpa melibatkannya, atau dia akan dihukum dan kehilangan jabatannya. Luka Maria diobati oleh Greg. Pria tua ini berkata, sejak dia berganti identitas menjadi Maria, seharusnya dia mendengarkan nasihatnya. Tinggalkan Filipina dan hidup di luar negeri. Tapi dia malah jatuh cinta dengan suaminya yang meninggal. Dan masih di negara ini. Cepat atau lambat dia akan ditemukan lagi. Maria memang menyesal. Tapi semuanya telah terjadi. Dia akan membalaskan ini, lalu akan membunuh Caleb. Greg menyarankan, sebaiknya tinggalkan negara ini. Lupakan dendam ini. Dia masih muda. Dia akan punya hidup baru daripada mempertaruhkan hidupnya. Maria bersikeras akan membalas ini semua. Greg menyerah karena hutang masa lalunya. Dia akan membantu Maria. Caleb memanggil Miru, pembunuh wanita terbaik yang dimilikinya. Dia menunjukkan foto Maria. Dia adalah pembunuh terbaik di organisasi, mungkin lebih baik darinya. Miru panas mendengar ada wanita yang lebih hebat darinya, dan menanyakan di mana orang ini. Caleb mengatakan, seorang broker gelap bernama Greg menyembunyikannya. Tapi ingat, dia tak boleh menyentuh Greg. Keluarga de la Vega sudah berjanji tidak akan menyentuh dan saling mengganggu dengan Greg. Caleb cuma menyuruh memberi shock terapi untuk Greg supaya jangan ikut campur urusan Maria. Miru sampai di lokasi bar tersembunyi. Tempat itu dipenuhi oleh anak buah Greg. Greg merasa beruntung, dicari-cari oleh wanita-wanita cantik. Apalagi seorang pembunuh cantik pacar Caleb. Greg mengingatkan, apakah dia diberitahu tidak boleh menyentuhnya. Miru mengeluarkan pistolnya dan meletakkannya di meja. Greg menyuruh anak buahnya mengusir wanita ini. Tapi Miru melawan, dan terjadilah perkelahian. Wanita ini cukup tangguh. Anak buah Greg yang berbadan besar bukanlah lawannya. Miru mengatakan supaya Greg jangan ikut campur terlalu jauh. Mengambil pistolnya, lalu meninggalkan tempat itu. Ini adalah salah satu pabrik narkoba dalam pengawasan Caleb. Maria datang diam-diam dengan pisau kerambitnya. Tujuannya adalah menghancurkan pabrik ini. Satu demi satu, dia membunuh anak buah Caleb yang berada di sini. Cepat, akurat, dan mematikan. Semuanya tewas, lalu pabrik dibakar. Semua memori tentang Min Min dan suaminya datang kembali, tapi itu tinggal kenangan. Sekarang Maria sendirian membasuh darah di tubuhnya. Greg mengatakan, pacar baru Caleb datang ke sini. Dia sudah diincar dan supaya dia lebih berhati-hati dalam menjalankan misi balas dendamnya. Terungkap dari pembicaraan mereka, dulu Ricardo de la Vega dan keluarganya meminta Greg dan anak buahnya membunuh Maria. Tapi dia malah memalsukan kematian Maria dan membantunya. Sekarang keluarga de la Vega tak akan berhenti sampai Maria terbunuh. Maria mengatakan, dia butuh peralatan. Greg terdiam. Sementara Victor datang kepada Caleb. Gara-gara dia salah satu pabrik hancur oleh Maria. Dia akan mengambil alih kasus Maria. Tapi itu malah membuat kakak beradik ini bertengkar dan hampir saling bunuh-bunuhan. Let me ask you this question. One last time, Victor, you stay the fuck out of my way! You hear me one day, I'm gonna fucking kill you! Greg akhirnya memutuskan, dia akan membantu Maria, membawanya ke gudang senjatanya. Semua peralatan di sini bisa Maria pakai. Klub malam Manila. Semua orang asik joget ajojing. Maria memasuki klub malam itu. Dengan gaun, gadis ini kelihatan semakin menawan. Miru memperhatikan Maria dan melihatnya memasuki kamar mandi.
Kedua pembunuh beda generasi ini bertemu. Maria mengejeknya. Sepertinya Caleb telah menurunkan standarnya. Miru tak terima. Ia merasa lebih cantik dari Maria. Maria menyuruhnya jangan banyak gaya. Katakan saja di mana Caleb. Dan perkelahian dua wanita cantik ini terjadi. Miru harus meregang nyawa. Dia bukanlah tandingan Maria. Dua penjaga di pintu masuk dengan pistol di tangan, juga terbunuh di tangan Maria. Anak buah Caleb yang mencoba menyerangnya dihabisi. Pria ini adalah salah satu agen narkoboy di bawah Caleb. Dia mengejek Maria. Sebagai orang yang akan mati, dia tampak seksi. Belum tahu dia keganasan Maria. Maria menanyakan, di mana Caleb? Dia memberikan HP untuk menghubungi Caleb. Tapi pria ini sial. Dia malah menanyakan bagaimana kabar keluarga Maria. Dan itu membuat mama muda ini marah dan menghabisinya. Ricardo memberikan perintah kepada Victor agar dia menghabisi gubernur. Sementara Caleb akan menghabisi Maria. Victor meragukan, apakah Caleb akan berhasil? Adiknya itu terlalu ceroboh. Ayahnya memberikan perintah, cukup lakukan saja tugasnya. Greg memarahi Victor. Caleb adalah calon penerusnya. Dia cukup membantu dan beri kepercayaan kepada adiknya. Dan itu membuat Victor marah. Ternyata adiknya lebih disayang oleh ayahnya. Greg masih mencoba menghentikan Maria. Dia akan memberikan cukup uang untuknya, memulai kehidupan baru. Tapi Maria kukuh tetap akan membalaskan dendam keluarganya. Telepon berbunyi, itu dari Caleb. Dia akan berada di dermaga malam ini. Walaupun Maria tahu itu mungkin jebakan, dia tetap akan datang. Caleb menelpon Victor. Dia memberi kesempatan kakaknya membantu. Dia akan menghabisi Maria malam ini. Di dermaga, dia boleh membantu. Tapi kakaknya terlalu kesal dengan adiknya. Victor berkata kepada wanita ini, pembunuh cantik bawahnya, Miranda, untuk datang ke dermaga, dia harus menghabisi Maria dan Caleb. Jangan biarkan ada yang selamat. Victor marah kepada adiknya. Caleb adalah sumber masalah di keluarga mereka. Malam pun tiba. Miranda dan anak buah Victor sampai. Mereka menemui Caleb di ruangannya. Caleb agak kaget. Cuma anak buahnya yang ada. Sementara Maria datang menyusup dan mulai menghabisi para gangster itu satu persatu. Caleb dan Miranda mendengar suara tembakan. Ketika Miranda akan bergerak, Caleb memarahinya. Dia yang mengatur di sini. Jadi cukup tunggu perintahnya. Sementara baku hantam dan baku tembakan terjadi. Anak buahnya melapor kepada Caleb. Tidak ada satu yang menjawab di luar. Miranda mengejeknya. Tampaknya Caleb butuh bantuan mereka. Caleb pun setuju. Miranda yang bergerak keluar, ternyata malah menembaki Caleb dan anak buahnya. Ketika mereka saling bertempur sendiri, Maria memanfaatkan kesempatan tersebut. Victor datang. Dia berniat untuk menghabisi Caleb dan anak buahnya. Begitu turun, anak buahnya dihabisi oleh seorang sniper. Itu Greg yang membantu Maria. Victor tahu itu adalah Greg. Tidak ada sniper yang sehebat dia. Dia menelpon Greg. Victor marah. Greg melanggar kesepakatan untuk tidak saling mengganggu. Greg berujar. Dia hanya memastikan pertandingan hari ini berjalan adil. Dia tak akan menyentuh Victor. Kalau dia ingin, Victor sudah mati dari tadi. Greg menyuruh Victor meninggalkan tempat itu. Tak punya pilihan daripada nyawanya melayang, Victor memilih pergi. Maria masuk ke arena pertempuran dan menghabisi para penjahat ini. Miranda datang menyerangnya. Cuma sebentar, wanita ini langsung dihabisi oleh Maria.
Maria menembak anak buah Caleb yang melindunginya. Membuang pistolnya, Maria mengejar dengan pisau kerambitnya. Pertarungan hidup dan mati terjadi. Pria ini pernah dipercayanya dulu, tapi dia malah membunuh keluarganya. Malam ini, hanya satu di antara mereka yang bisa hidup. Maria akan membalaskan kematian putri tercintanya dan suaminya. Tidak ada ampun untuk pria ini. Should be obvious. Look around you, Lily. Dalam derasnya hujan, Maria membalaskan dendamnya. Putra gembong narkoboy terbesar di negeri itu tewas. Sekarang putri dan suaminya bisa pergi dengan tenang. Ricardo dan Victor melihat Caleb yang tewas dengan mengenaskan. Dia berkata, Victor harus membalaskan dendam adiknya. Tapi pria botak ini mungkin senang, karena dia bisa menjadi pewaris keluarga satu-satunya. Greg memberikan setumpuk uang untuk Maria. Dia harus pergi. Keluarga de la Vega pasti memburunya. Dan Maria setuju. Untuk sementara dia akan menghilang. Dan film pun berakhir. Agak gantung sepertinya ya. Kenapa Maria nggak sekalian aja menghabisi seluruh keluarga de la Vega? Mungkin Netflix berencana akan mengeluarkan sequelnya. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan